Dalam hidup ini, kita seringkali merasa seperti berjalan di atas arus yang deras, tanpa kendali penuh atas arah yang kita tuju. Kadang kita mencoba untuk mengendalikan keadaan, tetapi entah kenapa, semua terasa begitu sulit. Seringkali emosi naik turun, keputusan diambil tanpa berpikir panjang, dan akhirnya kita terjebak dalam siklus yang sama, tanpa kemajuan yang berarti. Jika kamu pernah merasakan hal ini, mungkin inilah saatnya untuk memahami satu hal penting: menguasai diri sendiri. Tanpa penguasaan diri, kebebasan sejati hanya akan menjadi ilusi belaka. Ketika seseorang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, ia akan mudah terbawa arus kehidupan yang tidak menentu. Bayangkan seperti seorang pelaut yang berlayar tanpa kompas, hanya mengikuti kemana ombak membawanya. Tanpa arah yang jelas, tanpa kendali atas perahu yang ia naiki, ia bisa saja terdampar di tempat yang tidak diinginkan. Begitu pula dalam hidup, jika kita tidak memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan kita hanya akan berjalan tanpa tujuan yang pasti. Dan kebebasan sejati bukanlah tentang bisa melakukan apapun, melainkan tentang memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa kebebasan adalah tentang bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Tapi, coba pikirkan kembali. Apakah benar seperti itu? Bayangkan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Setiap ada masalah, dia meledak dan akhirnya kehilangan orang-orang terdekatnya. Apakah dia benar-benar bebas? Atau seseorang yang selalu menunda pekerjaan, lebih memilih kenyamanan sesaat, dan akhirnya hidupnya stagnan? Apakah dia sedang menikmati kebebasan, atau justru terjebak dalam batasan yang ia ciptakan sendiri? Kebebasan sejati bukan hanya tentang tidak memiliki batasan dari luar, tetapi juga tentang memiliki kendali atas diri sendiri, sehingga tidak terjebak dalam batasan internal. Menguasai diri bukan berarti menekan emosi atau membatasi keinginan. Justru, ini adalah tentang memahami diri sendiri, mengenali dorongan dalam diri, dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Bayangkan jika kamu bisa mengendalikan pikiran dan emosimu, bukan sebaliknya. Setiap tindakan yang kamu ambil menjadi lebih sadar, lebih bermakna, dan akhirnya membawamu ke kehidupan yang lebih tenang dan seimbang. Mengendalikan diri bukan tentang menekan sesuatu yang alami, tetapi tentang bagaimana mengarahkan energi kita ke arah yang lebih produktif. Salah satu kunci utama dalam menguasai diri adalah mengenali pemicu yang membuat kita kehilangan kendali. Misalnya, saat seseorang berbicara kasar padamu, apa reaksi pertamamu? Marah? Tersinggung? Ingin membalas? Itu adalah reaksi otomatis yang muncul begitu saja. Tapi, kalau kamu bisa berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi kalau aku merespons dengan tenang? Maka, kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih kuat karena tidak mudah goyah oleh apa yang terjadi di luar dirimu. Banyak orang hidup dengan membiarkan dunia luar menentukan perasaan mereka. Kalau dipuji, mereka senang. Kalau dikritik, mereka terpuruk. Hidup seperti ini berarti kamu sedang memberikan kendali kepada orang lain. Padahal, seharusnya kamulah yang punya kuasa atas dirimu sendiri. Orang yang benar-benar bebas adalah mereka yang bisa menentukan kebahagiaan mereka sendiri, bukan mereka yang mudah dikendalikan oleh pujian atau hinaan dari orang lain. Kebebasan sejati hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mampu memahami dan mengontrol diri mereka sendiri. Itu berarti, bukan hanya dalam hal emosi, tetapi juga dalam tindakan, kebiasaan, dan cara berpikir. Jika kamu terus membiarkan dirimu dikendalikan oleh amarah, ketakutan, atau rasa malas, maka kamu akan sulit merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Setiap keputusan yang kamu buat tanpa kendali diri hanya akan membawa kamu ke dalam lingkaran yang sama, tanpa perkembangan yang berarti. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seorang atlet yang sedang bertanding. Dia harus menghadapi tekanan, lawan yang kuat, dan ekspektasi yang besar. Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan gugup, panik, dan akhirnya performanya menurun. Tapi atlet yang sudah terlatih tahu bagaimana menenangkan diri, tetap fokus, dan mengontrol emosinya agar tetap tampil maksimal. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa memilih untuk panik saat menghadapi masalah,
atau tetap tenang dan mencari solusi dengan pikiran yang jernih. Sama halnya dengan keuangan. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan finansial berarti bisa membeli apapun yang diinginkan tanpa batas. Tapi kenyataannya, orang yang benar-benar bebas secara finansial adalah mereka yang bisa mengontrol pengeluaran, memiliki perencanaan yang matang, dan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Kalau kamu bisa menunda keinginan sesaat demi tujuan jangka panjang, itu adalah bentuk penguasaan diri yang nyata. Orang yang bisa mengendalikan kebiasaannya dalam menggunakan uang akan lebih memiliki kestabilan dalam hidupnya. Sekarang, bagaimana cara mulai menguasai diri? Pertama, kenali pola kebiasaanmu. Apa yang biasanya membuatmu kehilangan kendali? Apakah emosi yang meledak-ledak? Rasa malas yang selalu menunda pekerjaan? Atau kebiasaan impulsif yang sulit dikendalikan? Mengetahui pemicu dari ketidakmampuan kita dalam menguasai diri adalah langkah awal untuk keluar dari siklus yang sama. Setelah itu, buatlah strategi yang efektif untuk mengatasinya. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan latihan kesadaran atau mindfulness. Dengan melatih kesadaran, kamu bisa lebih peka terhadap apa yang terjadi di dalam dirimu sebelum bereaksi terhadap dunia luar. Kesadaran membantu kita memahami pola pikir dan emosi yang muncul, sehingga kita bisa memilih untuk merespons dengan lebih bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Seiring waktu, latihan ini akan membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat dan membantu kamu memiliki kontrol lebih besar atas hidupmu. Coba juga biasakan untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Saat ingin marah, tarik napas dalam dan beri dirimu waktu untuk berpikir. Jangan biarkan emosi sesaat mengambil alih kendali. Saat ingin membeli sesuatu yang tidak perlu, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar butuh ini? Dengan mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil, kamu bisa menghindari penyesalan di kemudian hari. Saat merasa malas dan ingin menunda pekerjaan, pikirkan apa dampaknya kalau kamu terus membiarkan kebiasaan itu. Ingat bahwa setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini akan memengaruhi masa depanmu. Dengan cara ini, kamu tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan sesaat, tetapi dengan kesadaran penuh. Penguasaan diri tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, kamu akan melihat perubahan dalam cara kamu menghadapi kehidupan. Jadi sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar mengendalikan hidupmu? Atau justru kamu yang dikendalikan oleh emosi, kebiasaan, dan lingkungan sekitar? Kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apapun yang diinginkan, tapi tentang memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Dan ketika kamu bisa menguasai dirimu, kamu akan menyadari bahwa kamu juga bisa menguasai hidupmu. Semakin besar penguasaan dirimu, semakin besar pula kebebasan yang kamu rasakan. Kalau kamu merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana caramu selama ini mengendalikan diri? Atau mungkin ada pengalaman yang bisa kamu bagikan? Subscribe untuk lebih banyak pembahasan tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video berikutnya.